Arif udah siap-siap. Sesuai dengan yang random bahwa acara kita mulai jam 1, kemudian sampai dengan asar, kurang lebih itu Mas Arif. Kemudian kita rehat untuk asar sambil diskusi. Kalau misalnya nggak puasa, di sebelah kiri saya ada botol aqua. Ya silakan aja, nggak apa-apa kan. Hormatilah yang tidak berpuasa. Oke, baik Mas Arif, ngobrol. Oke. Ya, teman-teman izinkan hari ini, terutama sesi ini sampai asar saya mau sharing soal the muscle of forgiveness ya. Resep jalanan untuk menguatkan otot memaafkan. Ya, karena judulnya resep jalanan, cari di buku mungkin nggak ketemu karena saya nemunya di jalanan, alias saya rangkum dari apa yang saya jalani dalam hidup saya sendiri. Tapi saya yakin walaupun mungkin ini dari jalanan, karena semua buku pun juga eksplorasinya, penyusunan konsepnya juga dari pengalaman, dari jalanan penulisnya, mungkin akan ketemu apa ya, titik temunya gitu. The Master of Forgiveness, ini bener nggak nih kata-katanya? Saya tuh kadang deg-degan ya, karena bahasa Inggris saya nggak bagus-bagus amat. Tapi saya nanya ke beberapa temen yang ngerti bahasa Inggris, katanya ya sudah cocok lah. Jadi kalau kita artikan otot untuk memaafkan ya. Nah, siapa di antara teman-teman yang pernah baca buku tentang memaafkan sebelum hari ini? Ada? Buku yang judulnya memang Terapi Maaf, ya, Halal Bihalal, The Science of Halal Bihalal atau apapun ya. Ini kaitannya dengan memaafkan. Belum ya? Salah satu buku terbaik yang pernah saya baca ya. Sebetulnya bukan terbaiknya yang saya cari, karena ini tipis ya. Karena buku itu semakin tipis semakin cepat untuk dibaca ya. Nah, ini karyanya guru saya salah satunya yaitu Pak Asep Ghani. Beliau adalah seorang dosen di UIN, betul ya? UIN Jakarta. Nah, buku ini walaupun tipis kecil, tapi dia hebat. Seperti letek, salah satu deterjen ya. Kecil tapi hebat. Nah, kesimpulan saya pribadi setelah baca buku ini tuh begini. Kesimpulan saya adalah memaafkan merupakan lenyapnya perasaan tidak nyaman akibat sesuatu yang kita anggap tidak seharusnya. Seharusnya dia tuh nggak ngomong gitu, menurut ukuran kita ya. Terus kita diomong dengan sesuatu kata-kata yang menurut kita nggak nyaman. Nah, takaran saya memaafkan adalah pada perasaan, karena kadang ada orang yang memaafkan hanya di perilaku saja. Makanya ada istilah mohon maaf lahir batin. Karena ada yang kelihatannya sudah memaafkan, tapi sebetulnya belum. Fenomena tentang memaafkan ini lucu. Karena saya sering menemukan kelihatannya di medsos suami istri ini begitu harmonis. Ternyata ketika ke training jawabannya begitu. Itu yang makanya saya bilang lenyapnya perasaan tidak nyaman. Nah, perasaan ini sesuatu yang sangat misteri, nggak bisa kita takar. Karena ada beberapa orang yang sangat berbakat seperti aktor Hollywood yang menyembunyikan ketidakmampuan dia untuk memaafkan. Ya, kelihatannya sangat senyum gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, bagus juga sih. Nah, di buku itu dibahasnya komprehensif sekali. Bahas tentang apa itu memaafkan, bahas tentang bagaimana caranya memaafkan, membahas tentang gimana tempat terbaik untuk melakukan pemaafan, membahas siapa yang perlu dimaafkan. Nah, di buku itu menarik juga. Salah satu yang perlu dimaafkan di buku itu dikatakan adalah Tuhan. Itu saya waktu pas baca judulnya, jangan sedikit kok. Masa Tuhan perlu dimaafkan loh? Gini loh, bagi orang yang sedang sakit, Tuhan pun bisa bersalah loh. Saya termasuk orang yang pernah membenci Tuhan. Karena di mana keadilanmu, perasaan aku yang nggak jahat-jahat amat, hidupku kok kenapa lebih buruk dari orang yang aku lihat nggak lebih baik dari aku? Pernah kan kita sih begitu. Jadi saya akan membahas tentang why, kenapa kita perlu memaafkan dan sedikit-sedikit menyinggung how, walaupun tidak terlalu detail. Maklum ini kan cuma 1,5 jam ya, dicip-dicip aja. Oke. Saya menekankan tentang why, kenapa kita perlu memaafkan. Dan saya melihat dalam kacamata saya sampai hari ini, mengapa lebih penting dibandingkan bagaimana caranya. Apa adik-adik?
Mengapa lebih penting daripada bagaimana caranya? Contoh, siapa di sini yang pernah malas banget mandi? Ada? Pernah nggak ngalamin ya? Nah, ketika Anda malas mandi, apakah Anda tidak tahu caranya mandi? Bukan, Anda tahu caranya mandi detailnya, tapi tidak ada alasan why kenapa saya harus mandi. Nah, banyak orang tuh sibuk, gimana caranya? Kalau sebanyak apapun Anda mengumpulkan tentang how to, percuma tidak akan dilakukan kalau tidak ada alasan yang menggerakkan Anda untuk melakukan itu. Tahu caranya berlari cepat nggak, Mas? Anda pernah belajar di atletik, sport itu pernah? Caranya berlari cepat, sprint. Tahu caranya? Ya betul, cara yang betul untuk mengatur napasnya, pandangannya, pernah. Tapi walaupun Anda bukan seorang sprinter, pada saat Anda dikejar anjing, Anda bisa jadi sprinter terbaik. Nah, kita bicara tentang alasan yang mendorong seseorang melakukan apa yang dia ketahui tentang caranya ini. Kita bisa dekati dengan dua pendekatan, dan setiap orang memiliki tipikalnya sendiri-sendiri. Yang pertama, ada orang yang baru melakukan ya, terdorong why-nya kalau ditakut-takutin. Oh, kalau enggak gini nanti begini. Ya, ada orang yang melakukan itu karena iming-iming, betul. Konsep ini juga yang digunakan dalam banyak agama, yaitu adanya surga dan neraka. Walaupun nanti pada satu kesadaran tertentu Anda melakukan sesuatu bukan karena itu, tapi tidak salah juga karena itu diperlukan, karena ada orang yang motivasinya hanya itu. Ya, saya akan membagi bahasan ini menjadi dua bab. Ya, bab pertama ya, bab A tentang memaafkan. Ini saya sebut sebuah prolog. Oke. Jadi gini, saya masih meyakini terpengaruh dengan kata-katanya salah satu yang guru saya, karena saya belajar sama muridnya dia. Ini namanya Dr. Richard Klaproth. Ya. Nah, saya belajar sama muridnya namanya Supardi. Dr. Richard Klaproth pernah ngomong bahwa tubuh adalah jiwa yang kelihatan, jiwa adalah tubuh yang tidak kelihatan. Jadi kalau kita lihat dari pengertiannya Dr. Richard Klaproth, apa yang terjadi pada tubuh bisa mempengaruhi jiwa, apa yang terjadi pada jiwa bisa mempengaruhi tubuh. Jadi bolak-balik. Kalau saraf-saraf di otak Anda secara tubuh, ya kan, bodi rusak, itu bisa menimbulkan sakit jiwa. Tapi jiwa yang terlalu terbebani dengan over sampai mungkin melampaui kemampuan coping stres dia, itu juga bisa merusak otak. Jadi dua bolak balik. Kita bisa menstimulasi apa yang terjadi pada jiwa dari tubuh dan juga sebaliknya. Jadi dua arah. Nah, jadi karena jiwa memaafkan itu terkait dengan jiwa, betul kan? Ya kan? Memaafkan sebenarnya perilaku jiwa, bukan tubuh. Tapi karena jiwa itu tubuh yang tidak terlihat, maka saya membayangkan bahwa jiwa itu memiliki otot. Ada yang six-pack, ada yang enggak, ada yang bisanya kecil, ada yang bisanya gede. Dan jika memaafkan adalah seperti sebuah barbel yang sangat berat, jika memaafkan itu berat, maka saya meyakini bahwa jiwa pun bisa dilatih otot-ototnya sehingga bisa mengangkat barbel yang bernama memaafkan. Oke. Saya mau nanya, memaafkan itu menurut Anda berat atau enggak sih? Memaafkan berat ya menurut Mas Oli ini? Enggak. Bagus sekali, tadi otot. Jadi walaupun bodinya beliaunya tidak six-pack, jiwanya six-pack. Tapi katakanlah beberapa kali saya dapat curhatan, memaafkan itu berat katanya. Ya. Karena kalau misalkan sesuatu itu gampang dilakukan, semua orang pasti bisa melakukan dengan mudah. Pertanyaannya bagaimana caranya kita menguatkan otot jiwa kita sehingga kita bisa memiliki kemampuan untuk memaafkan, atau setidaknya lebih kuat untuk melakukan pemaafan gitu. Nah, pernah lihat meme ini? Oke.
Anda cari pasangan di sebelah kiri Anda atau kanan Anda, tapi pastikan satu jenis kelamin. Ya, coba Anda ngomong, Mas, gantian ya, izin ya, saya mau nampar pipinya, tapi jangan keras-keras, jangan terlalu keras, saya tidak mau ada perkelahian di ruangan ini. Nah, kelihatannya gampang ya memaafkan. Kenapa? Dalam simulasi ini tidak bisa dikomparasikan dengan kejadian dalam hidup. Why? Karena kita sudah tahu mau ditampar. Mas, siap ditampar? Oh siap. Kita sudah ready. Nah, dalam real life nggak gitu. Nggak ada persiapan. Kalau Anda belajar apa karate atau mau dipukul perutnya pakai batang, oke siap nggak sih? Nggak sakit. Kita merasa bahwa memaafkan itu sesuatu yang tidak menyelesaikan ya. Terus kita berpikir bahwa kalau mau balas itu akan melegakan perasaan kita. Ternyata nggak begitu. Kita akhirnya hanya berpindah dari satu penderitaan ke penderitaan yang lain. Nah kita itu cenderung begitu. Makanya kenapa disebut Tuhan itu Maha Pembalas yang paling adil? Karena ketika Tuhan membalas itu betul-betul sesuai porsinya. Salah satu wujud asupan yang bagus untuk kita bisa menguatkan otot memaafkan adalah ya cara-cara semacam ini saudara. Ya, semacam ini apapun variasinya. Karena itu salah satu wujud sih. Oh, yang minimal kita tahu. Oh, kita mengerti konsep tentang memaafkan. Tetapi tidak cukup, karena tetap latihan otot yang sesungguhnya adalah pergi ke apa ya namanya, fitness center atau gym. Yang dirasa berusuh, entah apa alasannya apa, tiba-tiba meludah, buka jendela, meludah di kaca jendela yang samping kan nggak bisa di-wiper, jendela di situ. Juga brengsek atau mungkin mengucapkan kata-kata kasar. Saya mau nanya, siapa trainer sesungguhnya tentang memaafkan? Saya atau orang yang itu? Tapi yang Anda suka yang mana? Yang ini. Kita tuh menyukai teori, nggak menyukai praktek repotnya. Sekeras-kerasnya batu kalau didatasi terus-menerus akan bisa bolong. Bener ya? Anda pasti menemukan fenomena itu di gua, di pantai, ya, ada kawah batu karang yang keras, karena empasan ombak lama-lama jadi roak gitu ya. Lalu ini digunakan sebagai analogi manusia itu untuk bisa berubah. Kalau terus konsisten ditetesin ya, kita tuh tersakiti, hati kita mengeras, selalu kita tetesin, lama-lama bisa memaafkan. Saya kurang setuju dengan analogi ini. Meskipun saya sudah lama mengiyakan ini, tahu nggak kenapa? Karena batu tidak bisa menghindar dari tetesannya itu. Manusia ditetesin dia tidak pernah. Bisa lari. Manusia bisa menghindar dari tetesan pencerahan. Nah, salah satu bentuk nyata, ya, salah satu bentuk nyata bahwa kita itu menghindari latihan, kita menghindari guru yang mengajari kita praktek adalah kita lihat fenomena di sosial media. Orang yang komen menyebalkan, orang yang komennya nggak enak, statusnya nggak enak, nyindir-nyindir Anda, itu guru memaafkan bukan? Kalau dari konsep itu, ya, Anda hindari atau Anda tetap belajar darinya. Teman-teman, ada dua tipikal tergantung kekuatan kita. Pada saat kita itu masih jadi pribadi yang masih lemah, kita akan pilih-pilih teman. Aku bergaul dengan yang positif saja. Nggak salah, tapi itu kita masih lemah. Karena kalau semua orang berpikir begitu, yang mencerahkan orang yang negatif siapa juga? Yang positif hanya mau berteman dengan yang positif. Yang negatif siapa yang mencerahkan? Berarti kan harus ada orang yang orangnya begitu besar, sehingga dia memang dia mau melakukan pencerahan untuk area yang negatif. Istri saya sangat perasa sekali ya, terus terang, sangat perasa ya. Dan saya nggak tahu, saya nggak mau mengeneralisasi apakah semua wanita begitu. Enggak juga ya. Walaupun mungkin dulu pernah, Mas Hasan dulu nggak mungkin gitu. Karena wanita itu punya satu, ya perasaannya sangat halus kan itu ya, sehingga kita tuh nggak bisa menduga cara dia berpikir. Ini bukan curhat ya, untuk contoh. Suatu saat itu saya kan lagi duduk di ruang tamu nih, lagi buka HP udah taruh gitu. Terus istri saya turun dari lantai 2, turun di tangga, duduk di sebelah saya. Saya nggak berpikir apa-apa. Di saat dia duduk, aku berdiri, aku mau mandi gitu. Aku tuh nggak pernah berpikir yang aneh-aneh tentang hal itu, karena memang aku nggak nyaman dan mandi. Habis itu suaranya itu dikit.
selalu terdapat kebingungan suami yang tidak tahu salahnya dia apa. Ya, nah saya punya pendapat. Berarti guru memaafkan yang paling luar biasa, yang terbaik adalah guru yang tidak bisa kita hindari. Nah, yang kita perlu amati adalah Anda memandang pernikahan itu apa? Kalau saya sekarang memandang pernikahan adalah pertemuan dua manusia untuk saling menyembuhkan. Istri saya ini berbaginya luar biasa kepada suaminya untuk hal makanan. Saya beli bakpia misalnya nih, atau dibelikan bakpia, dia paling ambil dua, sisanya dia bilang udah buat kamu gitu. Walaupun aku juga nggak makan semuanya. Saya kan dulu kalau nge-game udah di handphone tuh udah. Istri saya ngomong kentut apa gak denger saya. Karena waktu kecil saya minta dibelikan PlayStation, nggak pernah dibelikan sama bapak saya. Sehingga punya satu dendam. Nanti kalau punya bisa beli sendiri, tak puas-puasin. Nah, dua orang manusia itu sebenarnya sudah punya luka sebelum berjumpa. Tepuk tangan dulu dong untuk rekan. Saya tidak mau. Mas, pernah dengar kata-kata entah dari siapa bahwa doa orang tua niaya itu dikabulkan? Saya gini aja, sakit ya? Apakah saya ada niat menyakiti Anda? Tidak. Anda merasa sakit karena memang ada luka yang belum sembuh. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Nah, pria wanita yang menikah kadang itu udah punya luka nih, tapi bukan di body, di jiwanya. Lalu berinteraksi saling menyenggol. Si istri merasa dilukai suami, suami merasa dilukai istri, padahal bukan senggolan. Yang dua-duanya memang udah babak belur sejak awal. Keluarga, kemudian tempat kerja, bos Anda, rekan kerja, partner kerja, mungkin bisa dihindari. Aku resign ah. Percaya sama saya, bisa ketemu begitu lagi nanti. Kalau kita patokannya menghindar, nggak ada tempat kerja yang paling nyaman. Oh, beliau menilai kinerja Anda kurang bagus, gitu ya. Beliau punya atasan lagi nggak? Nah, pernah nggak kepikir dia marah karena dia dimarahin atasannya? Jadi itu sebenarnya hanya itu loh. Mau nampak balik nggak bisa, nampak orang lain. Kayak kita ospek, kakak kelas kita kenapa? Karena kejam sama kita. Itu karena sebenarnya pengen bagus kakak angkatannya dulu yang apa ya melonco dia, tapi kan nggak bisa. Akhirnya adiknya yang begitu kan kejadian di STPDN macam-macam itu sebenarnya karena rantai itu. Ada juga yang nggak bisa saya bilang bukan nggak bisa dihindari, lebih sulit dihindari dibandingkan teman kita di FB. Di FB bisa di-blok, selesai. Nah, tapi semua pihak ini masih mungkin sebenarnya Anda hindari dengan mungkin tindakan-tindakan yang ekstrim. Maaf ya kalau pernikahan mungkin Anda bisa memutuskan pisah, tapi itu ekstrim. Kalau tempat kerja Anda resign, ya. Kemudian keluarga, aku gak mau satu rumah sama papa mama. Bisa. Tetangga, apa? Bunuh tetangga. Jangan gitu mas. Bisa dihindari lah gitu. Tapi ada satu hal yang paling gak bisa dihindari. Kemanapun Anda tidak akan bisa. Siapa? Diri Anda sendiri adalah guru memaafkan terbaik. Kenapa saya bilang begitu? Karena dalam kenyataannya kita berpikir selama ini bahwa memaafkan itu selalu terkait dengan orang lain di luar diri kita. Padahal yang paling sering menyakiti diri kita adalah diri kita sendiri. Fondasi untuk bisa memaafkan, kalau rumah bangunan itu yang paling perlu dipertimbangkan adalah fondasinya. Semakin tinggi semakin fondasinya harus dalam, harus kuat. Nah, saya mau membahas tentang fondasi ini. Kita itu lebih tergerak, terdorong untuk melakukan pemaafan, ya. Terdorong untuk kita bisa memaafkan seseorang atau memaafkan diri sendiri. Fondasi pertama adalah kenali tanda-tanda bahwa kita belum memaafkan. Apa adik-adik? Kita melihat tanda-tanda bahwa kita ini belum memaafkan dengan pengertian yang di awal kita bicarakan. Memaafkan adalah saat merasa tidak nyaman itu hilang akibat perlakuan atau sesuatu hal yang kita anggap tidak seharusnya.
Adakah orang yang kita putus tali silaturahminya? Pertama, nih kalau udah kita centang nih, oh ada. Nah, indikator pertama, satu. Yang kedua, oh belum Pak. Adakah orang yang kalau kita ingat ada rasa gak enak? Ada enggak? Nah, jadi ketika sudah kita tanyakan kepada diri kita dua poin ini, terus ada yang gak enak. Ya setuju kita bisa memperbaiki masa lalu, Mas Aman. Oke. Ya tidak setuju, nggak bisa Pak, masa lalu udah berlalu. Emosi kita atas masa lalu itu sudah nggak sama. Dan saya punya satu keyakinan, tahapan paling purna dari sebuah proses memaafkan adalah kita merasa lucu atas peristiwa itu. Setuju nggak bahwa manusia tidak ada yang 100% buruk dan tidak ada yang 100% baik? Everybody pasti punya kurangnya, pasti punya baiknya. Kalau saya gambar ini ada flip chart, tak pakai aja, ya nggak apa-apa ya Mas Ebi? Iya. Ya. Desain manusia itu seperti ini, yin yang. Tahu ya? Tahu yin yang ya? Yang kalau Anda sering nonton film kungfu Tai Chi Master yang bintangnya Jet Li itu, tahu ya? Ini adalah konsep yin yang. Yin yang. Ada hitam, ada putih. Ada putih, ada hitam. Tapi yang menarik adalah dalam hitam ada putih. Dalam putih ada hitam. Nah setiap orang tuh begini. Jadi sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Nah, saya menambahkan satu lagi indikator tambahan adalah adanya ketidaknyamanan pada tubuh. Ketika tadi saya tanya, misalkan apakah Anda punya orang yang tidak atau punya pengalaman buruk dengan orang itu, terus Anda ingat orangnya, terus tiba-tiba perut Anda tiba-tiba nggak nyaman atau kepala Anda jadi tidak nyaman. Kalau yang nggak nyaman bagian sebelah kiri itu seringnya katanya polanya itu persoalan emosi dia terkait dengan hal-hal yang sifatnya pria. Tapi ini bukan pria dalam artian sosok ya. Misalnya tuh kerjaan itu dianggap gitu. Bukan berarti terus wanita tidak ada unsur kerjaannya ya, bukan. Misalkan target, ya itu bagian yang nggak nyaman cenderung kiri atau kebalikan ya saya lupa. Tapi kalau yang nggak nyaman atau stroke, orang stroke lumpuhnya sebelah kanan gitu katanya. Kemungkinan dia kaitannya dengan orang-orang dekat. Dia punya masalah dengan pasangannya, dia punya masalah dengan keluarganya. Itu beberapa pola, tapi meskipun tidak selalu begitu. Tidak selalu, tapi bisa seperti itu pola yang kita lihat. Budi kita. Ketika urusannya dengan orang lain, itu kalau menurut saya adalah tugas kita adalah minta maaf. Kalau kita yang salah ya. Urusan orang itu memaafkan kita atau tidak itu udah bukan urusan kita menurut saya. Yang penting kita sudah menggenapkan tugas kita. Sisanya urusan dia. Pondasi yang kedua adalah pisahkan antara orang dengan perbuatannya. Apa adik-adik? Gini, ada orang yang memang benar-benar jahat, ada orang yang terpaksa melakukan. Anda pernah lihat nggak berita seorang nenek-nenek mencuri beras misalnya? Apakah dia orang jahat? Dia lapar. Seperti Anda. Jadi Anda ini berpotensi jahat. Mas Yafi jauhkan barang-barang berharga dari orang-orang ini. Jadi saya bahasa gampangnya, oh ini utang energi. Saya harus merasakan sebagaimana saya pernah memperlakukan orang lain. Kan dalam dirimu ada aku. Ketika aku memperlakukan kamu tidak baik, maka suatu saat aku akan diperlakukan seperti kamu pada saat aku melakukan dirimu. Bingung gak? Yang anak panah ini melesat itulah yang saya sebut sebagai panah penilaian. Nah kita itu lupa bahwa manusia adalah bukan sasaran diam. Nah kita tuh sering menilai orang berdasarkan data 10 tahun yang lalu. Jadi akhirnya seperti kita datang ke Jakarta membawa peta tahun 1975. Gak ada jalan ini harusnya.
Dan kita tuh menyalahkan realitanya loh. Makanya kalau pria itu nyetir, dia bisa lihat jauh tapi nggak bisa lebar. Makanya ketika pria lagi nyetir itu nggak bisa tahu ada orang dada gitu jarang. Nah kalau yang anda nggak mengerti karakter ini berpikir bahwa kita sombong seperti pria. Kalau wanita kan enggak, dia bisa lebar gitu, tapi nggak bisa jauh. Yang ke berapa? Pondasi yang ketiga, sadari apa untungnya dan apa ruginya. Apa jadi? Kalau menurut saya manusia itu makhluk yang bisnis. Ya setidaknya kalau tidak terkait dengan duit, benefit atau ya, untungnya secara kejiwaan, situasi kondisi menguntungkan enggak nih? Ya. Kalau rugi, mending gue cabut aja. Ada sisi di mana kita tidak mau dirugikan dan kita ingin mendapatkan keuntungan. Bolehkah energi kita punya kebencian atas sesuatu, kita dihina orang dasar miskin terus kita ingin mengubah keadaan ekonomi, bisa nggak jadi sebuah energi untuk mengubah itu? Bisa. Boleh? Boleh. Dan kalau kita itu tidak memaafkan, otomatis ya jelas tadi memicu gangguan kesehatan, baik kesehatan mental maupun fisik. Tidur kita tidak lelap, ya, kita mimpi ngumpulin orangnya, ya, mimpi kita pun bahkan sampai diintervensi oleh orang itu. Betul? Emosi itu nyerang fisik itu bisa instan kok. Pernah nggak ada di antara anda yang mungkin nggak biasa ngomong di depan begini? Oke, kita tampilkan teman kita, Bapak Eko. Nah, misalnya Pak Eko jarang sekali, Mas Eko jarang sekali ke depan. Kerasa nggak kayak mulus-mulus kayak tipis? Dan anda kalau bisa lihat di buku-buku Cina itu, rasa takut itu nyerangnya ke ginjal. Makanya ada istilah dia ketakutan sampai terkencing-kencing. Kalau seseorang tidak memaafkan, sekarang gini, Mbak Lila nih, misalnya Anda sebel banget sama saya gitu. Ngamatin nggak kalau kita benci banget sama seseorang, gambarnya orang itu tuh di batin kita jelas sekali. Naik ke atas sebuah tempat, di situ ada lembah, lalu ada dinding-dinding gunung. Kalau teriak di situ kan terjadi pantulan, bener nggak? Oh, gitu ya. Solihin, pantulnya apa? Solihin. Kan nggak mungkin begini, Solihin, dalam. Nggak mungkin. Iya kan? Nah, apa yang kita pancarkan ke alam itu kan dipantulkan dengan berlipat ganda. Apa yang kita pancarkan lah sekarang, kalau dipancarkan gambar tentang si orang yang nggak ada sukai, berarti kan terus-terusan dipantulkan dalam hidup kita. Makanya tidak heran kalau misalkan ada di antara yang mengalami, maka kejadian itu akan berulang lagi. Tapi salah satunya adalah kejadian positif itu kita terima sebagai bagian dari pengalaman hidup kita. Nah yang negatif kita tolak. Aku nggak mau ini dalam hasil hidupku ini. Nah sekarang pertanyaannya berarti kenapa kita sulit menerima? Saya mau nanya, siapa di sini yang pernah kentut? Pertanyaanmu basi. Ngabisin waktu itu. Pernah nggak Anda kentut di sebuah ruangan, Anda sendirian, nobody else, nggak ada orang lain, kentut di berat dan baunya luar biasa, bau banyak, baik secara smell, sense, human sense maupun kalau diuji di laboratorium bau. Ketika kentut menyebar di dalam lift yang ber-AC, apa yang kebanyakan orang lakukan? Begitu masih jalan, Mbak. Ibaratnya apa yang dilakukan? Kebanyakan orang tutup hidung, bener kan? Sambil siapa nih itu siapa? Nah, sekarang saya mau nanya, dengan menutup hidung, apakah bau kentutnya hilang? Solusi yang sebetulnya harus dilakukan adalah bersama-sama. Biar cepat habis. Di situ saya sadar betul kita menghindari solusi karena solusi itu kita pikir harus yang enak. Pak, gak ada solusi, Pak. Percaya sama saya, bukan gak ada solusi. Anda hanya nyari solusi yang enak. Teman-teman
terjadi di dalam hidup itu tidak instan, tapi delay proses. Jadi kadang kita itu melakukan hal-hal baik, cairnya tuh enggak terus seketika gitu. Ada 4 fondasi untuk lebih mudah memaafkan. Yang pertama, kenali tanda-tandanya, ya, bahwa kita itu belum memaafkan. Nah, jangan berdusta atas ini, karena kita kan berdusta. Kedua, pisahkan antara orang dengan perbuatannya. Pemarah dengan orang marah itu beda, ya. Pencuri dengan orang mencuri beda, karena ada orang yang bukan pencuri tapi terpaksa mencuri. Yang ketiga, sadari apa untungnya apa ruginya. Tadi saya contohkan kerugian secara fisik, keuntungan secara fisik, dan kerugian secara perjalanan hidup dan keuntungannya. Fondasi keempat adalah sadari bahwa kita ikut berkontribusi, sehingga kita lebih bisa mudah menerima kehadiran orang-orang seperti itu. Sebagai penutup teman-teman semua, saya ini meyakini bahwa karena jiwa kita itu adalah tubuh yang tidak terlihat dan tubuh adalah jiwa yang terlihat, maka sifatnya jiwa sebetulnya seharusnya mirip kayak tubuh. Dengan catatan tubuhnya normal ya. Maka saya boleh katakan harusnya kita memiliki sifat seperti air. Coba, air di bak mandi, Anda pakai golok coba, dibelah, syok, diambil, terbelah nggak? Nyambung lagi, dipukul, syok, rata lagi. Berarti harusnya kita tidak bisa terluka kalau kita seperti air. Dari saya hanya segini saja teman-teman, untuk memberikan penderitaan kepada Anda yang sedang berpuasa. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau nggak bisa memaafkan, anggap itu sebagai sebuah pembelajaran. Sampai ketemu lagi dalam sesi yang selanjutnya. Saya akhiri, bila itu walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.